Udah menjadi pilihan banyak orang kalau film dengan bertema perang adalah salah satu film yang paling banyak digemari. Banyak nilai-nilai cerita dan keasikan tersendiri saat kita menontonnya. Tapi meskipun begitu, banyak juga manusia yang mengglorifikasikan peperangan. Makanya banyak yang terkandung dalam film peperangan itu mendukung justifikasi akan kekerasan perang. Namun gak sedikit kok film yang justru ngelakuin hal sebaliknya. Mereka nyampein pesan anti perang dan tanpa kekerasan. Berikut ini kami kasih kalian rekomendasi 7 film anti perang terbaik. Film pertama, All Quiet on the Western Front. Yang pertama dan yang paling terbaru adalah film original dari Netflix, yaitu All Quiet on the Western Front. Film yang diadaptasi dari novel ikonik karya Eric Maria sebelumnya udah pernah diangkat ke Hollywood pada tahun 1930. All Quiet on the Western Front ini berlatar pada akhir masa Perang Dunia Pertama yang mengisahkan Paul Baumer dan teman-teman sekelasnya yang mendaftar menjadi tentara. Yang awalnya begitu membara, namun perlahan seiring berjalannya waktu semangat mereka mulai pudar usai mengetahui kenyataan perang yang tragis dan mencekam. All Quiet on the Western Front ini ngeraih sukses besar di ajang Oscar tahun ini. Film yang mewakili Jerman ini sukses menyabet total 4 penghargaan dari 9 nominasi. Di antara kategori yang dimenangin adalah Best International Feature Film, Best Cinematography, Best Production Design, dan Best Original Score. All Quiet on the Western Front ini menitik beratkan horornya sebuah perang yang disaksiin sama karakternya sehingga sebuah pesan anti-war yang disampaikan secara efektif ke para penonton. Satu hal yang menjadi sorotan di film ini adalah sinematografinya yang sungguh cantik. Shoot-shoot yang diambil bikin nyaman banget buat ditonton. I'd been a soldier since I was 19. I wanted a mission for my sins. And when it was over, I'd never... Film selanjutnya Apocalypse Now. Setelah film The Godfather 1 dan The Godfather 2 muncul ke permukaan dan menjadi salah satu film terbaik sepanjang masa, ternyata Francis Ford Coppola nggak berhenti sampai di situ aja. Di tahun 1979 dia merilis sebuah film perang Vietnam yang mungkin paling terkenal dari semuanya, yaitu Apocalypse Now. Filmnya yang mengadaptasi dari novel Heart of Darkness karya Joseph Conrad ini adalah kisah yang brutal dan seringkali menjadi mimpi buruk tentang kegilaan, pembunuhan, dan kehilangan rasa kemanusiaan. Bersetting pada masa perang Vietnam, bercerita tentang Kapten Willard, seorang veteran yang lagi nggak berada dalam misi justru nggak ngerasain kebahagiaan layaknya tentara yang sedang berada di rumah dan jauh bagi peperangan. Bagi Willard sendiri, medan perang yang kejam dan brutal udah kayak rumah baginya. Makanya pas dia dapat panggilan untuk kembali ke medan perang, Willard nggak menolaknya. Misinya adalah untuk melacak keberadaan Kolonel Crutch, lalu membunuhnya. Kolonel Crutch sendiri adalah seorang prajurit yang punya masa depan cerah karena kecerdasan dan visinya yang luar biasa. Tapi kayaknya peperangan udah bikin dia menjadi gila dan sekarang Crutch justru memimpin pasukan berbentukannya sendiri yang bermarkas di Kamboja. Dalam misinya tersebut, Willard harus melewati berbagai kondisi peperangan yang memang terlihat bagaikan neraka dunia. He was real close. Скрывать от вас не будем! Что такое блокада? Пожалей себя, сынок, Христом Богом. Film selanjutnya Come and See. Come and See yang berjudul asli Idi Ismotri adalah film bertema peperangan yang dirilis pada tahun 1985 dan disutradarai oleh Elem Klimov. Di antara film-film anti perang, Come and See punya reputasi sebagai salah satu film yang paling sulit ditonton. Ceritanya berfokus pada invasi Nazi Jerman di Belarusia. Tokoh utamanya adalah Floria, seorang bocah laki-laki simpatisan kelompok perlawanan Belarusia yang nggak tahu gimana harus ngelanjutin hidup setelah seluruh penduduk desanya termasuk keluarganya dibantai habis-habisan oleh tentara Nazi. Kengerian yang dihadirkan oleh Come and See ini berasal dari rangkaian cerita dan visual yang kaya nyata banget. Mulai dari tumpukan mayat, adegan satu desa dibakar hidup-hidup, hingga kejatuhan bom yang ngehancurin desa tersebut. Film ini juga butuh perjuangan selama 8 tahun untuk ngelewatin badan lembaga sensor Rusia. Film selanjutnya Grave of the Fireless.
Grave of the Fireless adalah salah satu film yang paling mengesankan yang dirilis oleh studio Ghibli. Film yang menyedihkan dan brutal secara emosional ini berlatar di Jepang selama hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Filmnya sendiri mengisahkan tentang kakak beradik Seta dan Setsuko. Keduanya terpisah dari orang tua mereka saat Perang Dunia Kedua. Keduanya pun hanya bisa ngandelin satu sama lain untuk bertahan hidup sambil berusaha menemukan orang tua mereka kembali. Grave of the Fireless ini menjadi salah satu film studio Ghibli yang paling menyedihkan dan bisa menghancurkan hati para penontonnya. Film yang berfokus pada dua anak ini memperjelas bahwa dalam perang bahkan yang muda pun tidak terhindar dari kekerasan, kehancuran, dan kematian. Sehingga ini menghasilkan tragedi dan ironi pasca perang. بحلب مدينتي لسه مصور. Film selanjutnya Forsama. Forsama adalah film dokumenter yang dirilis perdana pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Ward Al-Kattab dan Edward Watts. Film ini mengisahkan kehidupan Ward Al-Kattab selama 5 tahun sejak meletusnya peperangan di Aleppo. Ward Al-Kattab ini jatuh hati pada seorang lelaki, menikah lalu melahirkan anak dan diberi nama sama. Sementara konflik dan peperangan terus meningkat dari waktu ke waktu di sekitar tempat tinggalnya. Maka film ini didokumentasikan oleh Ward Al-Kattab untuk bayi perempuannya, sama agar dia enggak lupa akan tanah kelahirannya dan akan apa yang terjadi di masa kelahirannya, karena pada akhirnya keluarga kecil mereka terpaksa harus mengungsi juga keluar dari Suriah menuju Eropa. Forsama adalah menjadi salah satu film dokumenter terbaik di tahun 2010-an dan mengemas dampak peperangannya lewat rekaman yang nyata. Jadilah Forsama dokumen penting dari konflik yang menggambarkan bagaimana kehidupan harus dilanjutkan bagi mereka yang terjebak tinggal di dalam dan di sekitar zona pertempuran. نعم تبكي مثل أي طفل عادي. سما أحد سامع. You are nothing but unorganized, grabastic people. You will not like me. But this is my right friend. Get straight up and food bar. Film selanjutnya Full Metal Jacket. Film yang disutradarai oleh Stanley Kubrick dan dibintangi oleh bintang-bintang ternama seperti Earle Ermey, Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, Adam Baldwin, dan Iris Howard ini berlatar pada Perang Vietnam di bawah komando Hartman yang keji. Banyak prajurit dan regunya yang mengalami tekanan mental. Yang paling mengenaskan adalah prajurit Pyle. Setelah suatu peristiwa tak wajar, para prajurit harus menghadapi kekacauan dan kengerian di medan perang. Full Metal Jacket sejalannya dengan banyaknya interpretasi negatif dari Perang Vietnam yang ngegambarin dehumanisasi dan kebobrokan perang. Film ini pun negasin kalau emang Kubrick filmografinya cenderung nampilin tema anti perang. Walaupun Kubrick nggak pernah dikenal begitu terang-terangan, tetapi malah di film-filmnya menampilkan kontradiksi dan kemunafikan tertentu dari militer. Fuck you, cowboy! Fuck all you assholes! He has met the woman of his dreams, and he'll do everything in his power. Now, his fairy tale life. Film terakhir Life is Beautiful. Film dari Italia karya sutradara Roberto Benigni ini yang juga jadi aktor utama di sini, mencoba mengajak penontonnya untuk selalu berprasangka baik dan positive thinking sama apapun dalam hidupnya. Dengan begitu semua bakal berjalan baik dan lancar. Film ini udah banyak banget mendapatkan penghargaan, termasuk yang paling bergengsi adalah menangin 3 Oscar di kategori Best Actor in Leading Role, Best Music Original Dramatic Score, dan Best Foreign Language Film. Berlatar di tahun 1940-an, filmnya mengisahkan tentang Guido Orives, seorang pemuda yang berhasil membangun kehidupan barunya di kota Arezzo dengan istrinya Dora dan anaknya Giuseppe. Ketika Nazi menduduki wilayah Italia, Guido dan Giuseppe ini harus digiring ke kamp konsentrasi. Dari sinilah Guido mulai mengarang cerita lewat humornya tentang kamp konsentrasi agar putranya merasa lebih tenang dan senang. Film ini mencoba menggambarkan fakta sejarah mengenai kekejaman tentara Nazi pada orang-orang Yahudi di mana mereka nggak bersalah dan nggak tahu apa-apa, harus menderita hanya karena ras keturunan mereka. Selain itu, kita juga dibuat menyaksikan perjuangan Guido buat ngelakuin apapun lewat tingkah lucu dan konyolnya agar anaknya tetap bahagia dan selamat. To protect his family. Simple game. In the story that proves love.
Itu tadi rekomendasi film anti perang terbaik dari kami. Film mana nih yang bakal kalian jadikan tontonan di weekend kali ini?